Bersih-bersih total Kemnaker. Dua kasus besar yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja Kemnaker saat ini tidak bisa dianggap remeh. Banyaknya pihak yang terlibat di dua kasus itu, termasuk pejabat eselon 1 dan 2 Kemnaker, menunjukkan praktik korupsi di institusi tersebut layaknya gurita. Kedua kasus itu amat memalukan karena merupakan pemerasan. Lembaga kementerian yang mestinya melayani sepenuh hati, sebagian punggawanya terseret premanisme tingkat tinggi. Kasus yang terakhir bahkan melibatkan Wakil Menteri Tenaga Kerja Wamenaker Immanuel Ebenezer. Noel, sapaan sehari-harinya, terjaring dalam operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan KPK pada Rabu 20 Agustus bersama 10 orang lainnya. Penangkapan itu terkait dengan dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Padahal sebelumnya sudah ada 8 pegawai Kemnaker menjadi tersangka atas kasus pemerasan pengurusan izin rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA). Dari 8 tersangka itu 2 orang merupakan direktur dan 2 orang menjabat dirjen. Aksi pemerasan itu pun seperti diestafetkan dari satu pejabat di era sebelumnya ke pejabat lainnya di era berikutnya. Wisnu Pramono dan Devi Anggraini menjabat Direktur Pengendalian Penggunaan TKA di masa jabatan berbeda. Begitu juga Suhartono dan Haryanto menjabat Dirjen Bina Penta dan PKK di masa jabatan berbeda. Haryanto sebelum menjabat Dirjen juga merupakan Direktur PPTKA dan saat ditangkap ia menjabat staf ahli menteri. Praktik pemerasan itu dilakukan sejak 2017 di Direktorat PPTKA, Ditjen Bina Penta dan PKK yang totalnya meraup 53 miliar rupiah. Meski 8 tersangka ialah pihak yang disebut paling banyak menikmati uang haram, namun hasil kejahatan itu juga mengalir ke seluruh pegawai direktorat yang berjumlah 85 orang. Lama dan luasnya kejahatan menunjukkan bahwa korupsi telah nyaman mengakar di Kemnaker. Tidak menutup kemungkinan pola yang sama terjadi di kasus dugaan pemerasan kepengurusan K3 yang ikut menyeret Wamenaker Noel. Bahkan bisa jadi pola-pola serupa juga ada direktorat-direktorat lainnya. Apalagi masih ada kasus korupsi yang ikut menebalkan noktah hitam di perjalanan institusi Kemnaker. Oktober tahun lalu misalnya, mantan Dirjen Reina Usman dituntut pidana 4 tahun karena kasus korupsi proyeksi sistem proteksi TKI. Oleh karena itu, tidak cukup bagi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menuntaskan kasus-kasus yang ada sendirian. Institusi Kemnaker harus direformasi dari hulu hingga hilir. Banyaknya celah menganga membuat lubang-lubang di institusi itu amat mudah dimasuki oleh para pengerat yang rakus. Ini menjadi tanggung jawab Menaker maupun Presiden Prabowo Subianto untuk memulai aksi bersih-bersih. Sebagai pimpinan institusi, Menaker Yasirli harus mencopot pejabat yang terlibat kasus dugaan pemerasan pengurusan K3, sebagaimana ia mencopot pejabat pemerasan izin TKA. Yasirli juga harus membuat sistem pengawasan pengurusan perizinan. Segala celah pemerasan dan gratifikasi harus ditutup dengan sistem yang transparan dan memiliki jalur pengaduan yang terlindungi. Presiden Prabowo juga mesti mewujudkan janjinya untuk tidak menoleransi laku lancung pembantunya bila terbukti. Kendati sang pembantu ialah orang yang memiliki jasa ikut mengantarkannya memimpin pemerintahan. Hukum tetap mesti dijunjung tinggi. Apalagi aksi pemerasan ini sudah mencoreng dan menusuk jantung kepercayaan publik tentang janji menyediakan lapangan pekerjaan. Lapangan kerja akan tercipta bila iklim usaha nyaman dan penuh kepastian. Iklim usaha akan nyaman bila institusi yang mengurus lapangan pekerjaan bersih dari rangkaian aksi pemerasan terhadap pelaku usaha. Presiden harus menunjukkan bahwa ia pemimpin yang siap membersihkan semua itu tanpa pandang bulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.